Kalau PLN nggak salah, siapa dong? Masa setan yang matiin listrik? Bayangin, satu kampung hidup dalam gelap selama 3 tahun. Anak-anak belajar pakai lilin, ibu-ibu masak di dapur gelap, dan suara jangkrik jadi satu-satunya hiburan malam. Katanya, tiang listrik sudah berdiri, tapi anehnya, lampu tak pernah menyala. Lalu datang KDM, gubernur yang nggak bisa diam kalau dengar rakyatnya sengsara. Tapi pas dia turun, yang ketahuan bukan sekadar kabel putus, melainkan permainan kotor yang selama ini bersembunyi di balik terang. Siapa yang tega mematikan lampu kampung ini demi perut sendiri? Mari kita bongkar. Malam di kampung Cisarua itu seperti potongan film hitam putih yang lupa dikasih suara. Gelapnya bukan cuma karena matahari udah pamit, tapi karena listrik yang udah 3 tahun gak mau pulang. Warga udah hafal bentuk bayangan rumah masing-masing. Karena itulah satu-satunya yang bisa mereka lihat. Di rumah-rumah panggung, cahaya lilin menari-nari di dinding bambu. Anak-anak belajar mengeja huruf di bawah senter bekas HP, yang hidupnya lebih sering ngedip daripada nyala. Di dapur, ibu-ibu masak nasi di tungku sambil ngeluh. Katanya Indonesia terang benderang, tapi di sini terang beneran cuma pas kebakaran. Lucunya, tagihan listrik tetap datang tiap bulan. Kertas putih dengan logo PLN itu nyampe tepat waktu. Seolah listriknya cuma tersesat, tapi administrasinya tetap setia. Warga udah berkali-kali lapor ke kantor kecamatan. Dulu, waktu pertama kali mati, mereka masih percaya. Tahun kedua, mereka mulai curiga. Tahun ketiga, mereka udah hafal kalimat petugasnya. Sedang dalam penanganan, mohon bersabar. Kalimat yang bisa bikin orang miskin jadi filsuf. Malam itu, di pos ronda yang cuma diterangi lampu teplok, beberapa bapak duduk sambil ngerokok. Asap rokoknya kayak doa yang gak naik-naik. Mereka cerita soal pejabat yang pernah datang waktu kampanye. Katanya mau pasang PLTS di tiap rumah. Tapi setelah menang, yang dipasang malah baliho besar bertuliskan, "Terima kasih atas kepercayaannya." Salah satu bapak nyeletuk. Ya percaya sih masih, tapi lampunya mana? Yang lain ketawa hambar. Bukan karena lucu, tapi karena pahitnya udah nyatu sama tawa. Ada juga cerita soal bayi yang lahir cuma di Sinari Center, dan warga harus gantian ngecas HP di rumah tetangga kampung sebelah yang masih punya aliran listrik. Ironisnya, batas kampung cuma dibatasi sungai kecil. Di seberang, lampu-lampu gemerlap seperti mengejek. Itu tuh, lihat, Jawa Barat katanya pusat industri. Tapi yang ini kayak zaman penjajahan. Suatu malam, suara motor terdengar berhenti di depan pos ronda. Seorang pemuda datang sambil bawa surat dari PLN. Katanya, gangguan terjadi karena kabel utama hilang dicuri. Warga bengong. "Dicuri 3 tahun nggak diganti?" Tanya seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya di pangkuan. Pemuda itu cuma nyengir, pura-pura nggak denger, lalu cepet-cepet pergi. Warga mulai berspekulasi. Ada yang bilang kabelnya dijual. Ada yang bilang sengaja dimatiin supaya proyek baru bisa jalan lagi. Ada juga yang percaya ini ujian kesabaran. Tapi buat anak-anak yang nggak bisa belajar malam, atau ibu-ibu yang masaknya sambil ditiup angin karena gelap, ujian ini rasanya bukan dari Tuhan, tapi dari manusia yang main saklar dengan niat. Di salah satu rumah paling ujung, seorang bapak tua nyalain lilin sambil gumam. Kalau PLN nggak salah, siapa dong? Masa setan yang matiin listrik? Kalimat itu bikin semua orang di pos ronda diam. Mungkin karena di kampung ini yang menakutkan bukan setannya, tapi orang-orang yang sembunyi di balik tanda tangan proyek terang benderang. Malam makin larut. Dari jauh, suara air sungai mengalir pelan, seperti sedang nahan tawa. Karena di negeri ini, kadang hal paling lucu justru yang paling gelap. Tapi malam itu kelucuan berhenti mendadak. Begitu suara mobil putih berhenti di depan balai desa. Warga spontan keluar rumah. Sebagian masih pakai sarung,
Sebagian masih megang lilin. Dari mobil itu turun sosok yang mereka cuma lihat di layar HP, KDM, dengan ikat kepala putih dan langkah santai tapi tajam kayak silet. Suasana langsung berubah. Anak-anak nyorakin namanya, ibu-ibu ngelap tangan ke daster biar bisa salaman, dan bapak-bapak buru-buru berdiri seolah tiba-tiba punya harapan baru. KDM cuma senyum tipis. 3 tahun gelap, tapi wajah kalian masih terang, katanya. Satir tapi anget, bikin warga ketawa getir bareng-bareng. KDM duduk di pos ronda, dengerin cerita warga satu-satu. Tentang tagihan yang datang tanpa listrik, pejabat yang datang tanpa solusi, dan malam-malam yang cuma ditemani bunyi jangkrik. Setelah lama dengar, dia ambil ponsel, nelpon langsung pihak PLN cabang terdekat. Nada derinya panjang, lama, lalu disambut suara ramah tapi kaku. Selamat malam, ada yang bisa kami bantu? KDM menjawab pelan tapi tajam. Iya. Bisa bantu nyalain satu kampung nggak? Suara di seberang langsung gugup. Katanya belum ada laporan resmi, belum ada data kerusakan, belum ada permintaan tertulis. KDM tersenyum. Pandangannya nyapu ke wajah warga yang cuma nonton dengan mata penuh harap. Oh, jadi yang mati bukan listriknya, tapi nuraninya, katanya datar. Suara tawa warga pecah, tapi di dalamnya ada kemarahan yang halus. KDM berdiri, lalu bilang ke ajudannya, ambil senter, kita cari kabelnya. Warga spontan ikut. Malam itu rombongan kecil menembus gelap, hanya ditemani cahaya senter dan semangat yang anehnya lebih terang dari lampu jalan. Di tengah perjalanan, KDM sempat berhenti di tiang listrik tua, ngeliat kabel yang masih utuh. Katanya dicuri, tapi yang copot malah akal sehatnya. Katanya setengah bicara, setengah menampar realita. Salah satu warga nanya lirih, Pak, kalau bukan PLN yang salah, siapa? KDM cuma menatap langit gelap dan menjawab pendek. Kadang, yang matiin listrik bukan petugas, tapi orang yang takut kalau rakyatnya kebanyakan tahu. Malam makin larut, tapi langkah mereka justru makin cepat. Gelap yang dulu bikin takut, kini seolah jadi bahan bakar buat mereka. Karena sejak KDM datang, warga mulai sadar. Yang bisa menyalakan lampu mungkin PLN. Tapi yang bisa menyalakan keberanian cuma satu. Rasa muak. Rasa muak itu yang akhirnya bikin warga berani melangkah lebih jauh. Bersama KDM, mereka susuri jalur kabel dari ujung kampung sampai kebun bambu yang jadi batas wilayah. Setiap tiang listrik mereka periksa. Setiap sambungan mereka sentuh. Ajudan KDM mencatat, warga menerangi jalan pakai senter HP. Seolah mereka lagi menggali kuburan rahasia. Kuburan cahaya yang dikubur oleh tangan-tangan licik. Tak lama, KDM berhenti di depan sebuah gardu kecil yang dipagari seng berkarat. Tulisan di depannya masih jelas. Proyek Penerangan Desa Mandiri tahun anggaran 2022. Ia buka gemboknya dengan linggis, dan di dalamnya ada pemandangan yang bikin semua orang saling pandang. Kabel utama dari PLN ternyata masih tersambung, tapi arah arusnya malah belok ke bukit sebelah. KDM jongkok, pegang kabel besar itu, lalu senyum sinis. Listriknya gak hilang, cuma disuruh pindah rumah. Warga langsung ribut. Pindah kemana, Pak? Tanya seorang ibu. KDM tunjuk arah bukit, tempat lampu-lampu terang menjorot langit malam dari kejauhan. Kayaknya ke sana. Ada yang masih takut gelap, tapi bukan warga. Mereka lanjut jalan ke arah cahaya itu, menembus hutan bambu dengan langkah cepat. Di balik pepohonan, suara mesin mendengung. Ternyata ada gudang besar milik perusahaan air mineral. Lampunya terang benderang, mesin-mesin hidup, pekerja sibuk. Ironi paling mahal di tengah kampung gelap. Ajudan KDM memeriksa kotak distribusi di belakang gudang dan menemukan sambungan liar dari jalur utama yang seharusnya untuk desa. KDM menatap bukti itu lama-lama, lalu berkata pelan tapi menggigit.
Jadi, listrik rakyat disedot buat nyalain bisnis orang kaya. Pantes yang miskin disuruh hemat. Malam itu udara dingin, tapi kata-kata KDM bikin tengkuk panas. Warga mulai sadar, selama ini mereka bukan kekurangan listrik, tapi jadi korban pencurian daya. Bukan oleh maling biasa, tapi maling yang punya tanda tangan. KDM minta ajudannya foto semua bukti. Jangan padamkan kamera, biar nanti mereka tahu gelapnya bukan karena malam, tapi karena niatnya busuk. Warga terdiam, beberapa menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa ditipu bertahun-tahun oleh orang yang katanya bekerja demi rakyat. Di ujung perjalanan, KDM menatap balik ke kampung yang gelap dari atas bukit. Lampu gudang di belakangnya memantul ke langit, sementara rumah-rumah warga di bawah sana masih tenggelam dalam hitam. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata datar, "Besok pagi, kita terangin semuanya. Tapi kali ini, bukan cuma lampunya." Besok pagi yang dijanjikan KDM ternyata datang lebih cepat. Bahkan sebelum ayam sempat berkokok, warga sudah berkumpul di depan gudang perusahaan air itu. Mata mereka masih merah, tapi bukan karena kantuk, karena marah yang mendidih perlahan. KDM berdiri di depan gerbang besi, tangannya melipat di dada. Lampu-lampu gudang menyala terang seperti sedang pamer dosa. KDM menatap pelang besar bertuliskan nama perusahaan. Lucu juga, katanya lirih, air mereka diambil dari gunung rakyat, listriknya diambil dari kabel rakyat, tapi untungnya entah lari kemana. Beberapa warga tertawa getir, yang lain berbisik pelan, takut ketahuan penjaga. Tapi KDM malah melangkah maju, tanpa ragu. Ia ketuk pintu gudang 3 kali, keras, sampai gema suaranya memantul ke bukit. Seorang pria keluar tergesa, mengenakan rompi bertuliskan karyawan kontrak. KDM bertanya tenang, "Bos kamu di mana?" Pria itu gugup, bilang bosnya jarang datang. Tapi saat KDM tanya, kenapa kabel desa masuk ke gudang ini, wajahnya langsung pucat. "Nggak tahu, Pak. Katanya sudah izin dari desa," jawabnya terbata. KDM senyum dingin. "Desa yang mana? Yang listriknya aja mati 3 tahun. Ia lalu melangkah ke belakang gudang. Di sana, suara mesin berdegung keras, dan kabel besar menyambung langsung dari tiang PLN menuju panel utama pabrik. Ajudan KDM segera foto sambungan itu. "Jangan matikan dulu," kata KDM, "biar terang sekalian wajah mereka nanti." Tak lama kemudian, truk polisi datang. Rupanya sejak subuh, KDM sudah kirim bukti ke aparat. Warga bersorak kecil saat 2 petugas turun dan langsung memeriksa lokasi. Di antara mereka muncul juga kepala desa. Wajahnya pucat paksi. Seperti baru sadar kalau malam ini bukan cuma listrik yang nyala, tapi juga kebenaran. "Kepala desa, sapa KDM sopan tapi pedas. Jadi bapak ini yang selama ini jaga saklar ya?" Kades gagap, mencoba menjelaskan proyek mandiri, kerjasama investasi dan segala istilah yang rumit. KDM memotong kalimatnya pendek, bahasanya keren, tapi hasilnya gelap. Polisi menemukan dokumen izin bodong lengkap dengan tanda tangan sang kades dan cap perusahaan. Warga yang tadinya diam, kini bersorak marah. 3 tahun kami gelap gara-gara bapak makan proyek, teriak seorang pemuda. KDM menenangkan mereka, tapi tatapannya tajam ke arah pejabat itu. "Tenang, biar hukum yang kerja. Tapi kalau hukum juga mati lampu, nanti saya yang ganti kabelnya." Oknum pejabat dan perwakilan perusahaan langsung digiring ke mobil polisi. Kamera warga merekam semuanya. KDM menatap mereka satu persatu sebelum pintu mobil ditutup. "Kalau rakyat kalian bikin gelap, siap-siap aja dibakar terang," katanya datar. Dan untuk pertama kalinya, warga kampung yang 3 tahun hidup dalam gelap merasa benar-benar melihat terang. Walau belum dari lampu, tapi dari keadilan yang mulai hidup. Beberapa hari kemudian lampu-lampu di kampung itu menyala serentak. Anak-anak bersorak, ibu-ibu menatap bohlam yang berpendar seperti lihat keajaiban. Setelah 3 tahun gelap, cahaya itu terasa bukan sekedar listrik, tapi harga diri yang kembali nyala. KDM berdiri di depan musola, tangannya di saku, matanya menatap lampu yang berkedip lembut. Kadang yang bikin gelap bukan malamnya,
katanya. Tapi orang yang sengaja matiin terang supaya dia bisa jual cahaya. Warga mengangguk, sebagian terdiam. Mereka sadar, terang bukan hadiah, tapi hasil berani buka mata. Sejak hari itu, warga mulai jaga tiang listrik sendiri. Mereka patungan beli meteran, dan tiap sore, anak-anak nggak lagi belajar di bawah lilin, tapi di bawah cahaya yang mereka perjuangkan sendiri. KDM pun pamit naik mobil putihnya, meninggalkan pesan singkat. Kalau gelap datang lagi, jangan nunggu pejabat, nyalakan dulu niatnya. Kalau kamu lihat ketidakadilan di sekitarmu, jangan diam. Kadang perubahan gak butuh kekuasaan besar, cuma butuh satu orang yang berani nyalain saklar kebenaran.